Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hikmah dengan nomor presensi 18 dengan NIM 2011252200005. Saya berasal dari kelas 6 EPGSD. Jadi pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan melaksanakan simulasi mengajar dengan metode ceramah untuk memenuhi keterampilan dasar mengajar dalam keterampilan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Gak tahu. Ibu cek dulu ya kehadirannya satu-satu. Nah, alhamdulillah kalian sudah hadir semua ya hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Nah, untuk kegiatan berdoa kali ini, Ibu minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk mengajak teman-temannya untuk berdoa. Siapa yang mau? Baik, silakan kepada Ayah untuk mengajak teman-temannya berdoa. Baik, berdoa selesai. Terima kasih ya kepada Ayah yang sudah mengajak teman-temannya untuk berdoa. Nah, untuk menanamkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Ada yang mau? Baik, silakan kepada Andi. Baik, terima kasih ya kepada Ayah dan Andi yang hari ini sudah menolong Ibu untuk mengajak teman-temannya melakukan kebiasaan baik. Beri tepuk tangan dulu untuk Ayah dan Andi. Ibu salut nih sama kalian, walaupun masih kecil, masih kelas 1, sudah berani ya jadi pemimpin teman-temannya. Jadi untuk anak-anak ibu yang masih belum berani untuk berdiri di depan, masih ada kesempatan besok dan seterusnya ya. Jadi selama kalian masih bersekolah, kalian masih mempunyai kesempatan untuk mencoba. Jadi tetap semangat ya semuanya. Jadi anak-anak ibu, apakah masih ingat kemarin kita belajar apa? Iya, kita kemarin belajar tentang gerakan tumbuhan saat terkena angin. Ada yang bisa contohin sama ibu gerakannya bagaimana? Nah, iya seperti itu. Alhamdulillah anak-anak ibu masih ingat ya. Jadi anak-anak ibu yang masih belum mengambil bukunya dari dalam tas, silakan ambil dulu ya bukunya. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ucapan kata maaf dan juga aturan bermain bersama teman. Nah, anak-anak semua, apakah anak-anak sudah pernah meminta maaf? Pernah. Siapa nih yang mau contohin gimana perkataan minta maafnya? Ya, silakan Devi, gimana minta maafnya? Sama siapa juga? Nah, iya, katanya Devi minta maaf sama mamanya karena enggak sengaja menendang pot bunga sang mama di halaman rumah. Katanya Devi tadi minta maaf sama mamanya, "Ma, minta maaf ya karena Devi sudah tidak sengaja menendang pot bunga mama." Terus ibu mau nanya lagi nih, kalian semua pasti punya teman kan? Iya, alhamdulillah punya ya. Nah, apakah ada yang pernah main ke rumah temennya? Oh, semuanya pernah. Selama di rumah teman kalian, apa sih yang tidak boleh kalian lakukan? Iya, benar sekali. Tidak boleh mengganggu ketenangan rumah teman kalian ya. Kasihan kalau dia punya ayah, punya ibu yang mau tidur siang nanti terganggu. Nah, anak-anak silakan buka di bukunya ya di halaman 47. Apakah sudah ketemu? Nah, di situ kan ada gambar. Di situ ada yang namanya Edo dan namanya Udin. Yang namanya Edo rambutnya keriting. Yang namanya Udin yaitu dia yang pakai kacamata. Apakah sudah tahu yang mana Edo yang mana Udin? Sudah, alhamdulillah.
Nah, jadi di situ apa yang terjadi pada Edo dan Udin? Ada yang tahu? Kalau kalian belum tahu, silakan dibaca teks yang ada di buku kalian. Sambil ibu bacakan ya juga teksnya. Nah, di situ teksnya ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa yang tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo pun tersenyum, lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Lalu, Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Jadi apakah anak-anak sudah paham dengan teks yang kalian simak dan yang sudah ibu bacakan tadi? Sudah. Jadi, untuk memastikan pemahaman kalian terhadap teks yang sudah ibu bacakan dan kalian simak tadi, ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan yang juga bisa kalian lihat di buku kalian di halaman selanjutnya. Nah, di situ pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya? Iya, Udin dan Edo sedang melakukan kegiatan yang kemarin kita lakukan, yaitu kegiatan menirukan gerakan tumbuhan. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Ada yang tahu? Iya, Udin dan Edo tidak sengaja bersenggolan saat menirukan gerakan tumbuhan. Nah, yang ketiga, pertanyaannya, apa yang Udin katakan kepada Edo? Iya, Udin mengatakan, "Maaf ya Edo." Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa Udin berkata demikian? Karena Udin tidak sengaja menyenggol Edo. Selanjutnya, bagaimana sikap Edo terhadap ucapan maaf dari Udin? Apakah Edo memaafkan Udin? Iya, Edo memaafkan Udin yang tidak sengaja menyenggolnya. Dan yang terakhir, menurut kalian anak-anak ibu, bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Apakah baik? Baik. Apakah bagus untuk dicontoh? Iya, berarti alhamdulillah kalian mempunyai sikap yang bagus ya. Jadi contohlah sikap Udin, karena Udin ketika melakukan kesalahan, dia tidak malu untuk meminta maaf. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, jika anak-anak ibu melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, ibu harap kalian jangan malu ya meminta maaf. Karena orang yang meminta maaf bukan berarti dia kalah, tetapi bisa jadi mereka yang meminta maaf adalah orang yang sebenarnya tidak salah, tetapi dia tidak ingin menimbulkan perkelahian. Anak-anak pasti tidak suka kan berkelahi. Ya bagus ya anak-anak semua, semoga kalian semua hidup rukun dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan orang-orang yang berada di sekitar kalian. Nah, karena anak-anak ibu sekalian sudah mengerti tentang teks yang sudah kita bahas, selanjutnya silakan diperhatikan gambar pada halaman 48 sampai 49. Nah, di situ kita akan membahas bersama-sama tentang ucapan maaf yang harus kita ucapkan ketika kita
mengalami atau yang kita melakukan perbuatan tersebut. Jadi liatin dulu gambar yang ada di sana. Nah, gambar yang pertama di situ ada 2 anak perempuan yang sebut saja yang gak pakai jilbab itu namanya Lingling, yang pakai jilbab namanya Ina. Nah, apa yang terjadi pada mereka? Ada yang tahu? Ya, Lingling menginjak kakinya Ina. Tapi kita anggap ya semua perbuatannya terjadi dalam buku ini tidak sengaja. Jadi anak-anak sekalian jangan sengaja melakukan hal ini kepada temannya. Perhatikan ya, tolong jangan dilakukan secara sengaja kepada temannya. Ya, kita bahas sama-sama ya. Yang gambar nomor 1, Lingling tidak sengaja menginjak kakinya Ina. Apa yang harus Lingling katakan? Ada yang tahu jawabannya? Boleh angkat tangannya? Ya, silakan kepada Elsa. Nah, kata Elsa tadi yang harus Lingling ucapkan kepada Ina adalah, maaf ya Ina, aku tidak sengaja menginjak kaki kamu. Apakah ada anak ibu yang juga mempunyai pendapat lain terhadap gambar ini? Baik, silakan kepada Depi. Nah, iya, kata Depi, maaf ya Ina, aku tidak sengaja menginjak kaki kamu. Itu ya yang harus diucapkan Lingling. Terus dari Devi tadi ada tambahan di ujungnya, sehingga kalimat maafnya jadi, maaf ya Ina, aku tidak sengaja. Nah, selanjutnya silakan perhatikan pada gambar 2. Nah, di situ ada 2 anak, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, anak laki-lakinya kita namakan Budi dan anak perempuan kita sebut saja namanya sebagai Wati. Nah, di situ keadaannya Budi tidak sengaja menyenggol Wati. Wati ini sedang membawa buku, sehingga ketika Budi tidak sengaja menyenggol Wati, maka buku-buku yang Wati bawa jatuh. Nah, misalnya kalian sedang mengalami hal yang Budi lakukan, yaitu tidak sengaja menyenggol Wati. Apa yang akan kalian ucapkan kepada Wati? Yang mau jawab, silakan angkat tangannya. Nah, tadi ayah sudah membantu ibu untuk menjawab ucapan maaf apa sih yang harus diucapkan oleh Budi kepada Wati. Jadi kata ayah tadi, Budi seharusnya mengucapkan, maaf ya Wati, aku tidak sengaja menyenggol kamu. Sini aku ambilkan bukunya. Nah, itu sudah benar ya. Tadi juga sebelumnya Devi jawabannya sudah tepat. Ini ayah juga sudah tepat. Nah, jangan lupa berikan tepuk tangan kepada Devi dan ayah. Nah, selanjutnya ada 1 sisa gambar yang belum kita bahas. Nah, di situ ada sebut saja Edo dan Udin ya, karena kita sudah mengenali sosok ini sebelumnya. Nah, di situ Edo tidak sengaja menyenggol Udin yang sedang membawa minuman kotak. Nah, sebut saja minuman kotaknya ini susu kotak. Susu kotak rasanya rasa coklat misalnya. Nah, apalagi kan misalnya kita menggunakan seragam warna putih itu kan bisa kita bilang cepat kotor ya. Nah, apa yang harus Edo ucapkan kepada Udin ketika tidak sengaja menyenggol Udin yang sedang memegang kotak susu coklatnya? Kita jawab sama-sama ya. Jadi, yang harus diucapkan oleh Edo kepada Udin adalah, maaf ya Udin, aku tidak sengaja. Sini aku bantu buat ngelap
minuman kamu yang tumpah. Jadi misal kalian tidak sengaja menyenggol teman kalian yang sedang membawa minuman, alangkah lebih baiknya kalian selain meminta maaf juga membantu teman kalian tersebut untuk membersihkan tumpahan minumannya, baik yang terkena baju atau terjatuh ke lantai. Kalian anak baik semua kan? Iya, bagus. Nah, baik, selanjutnya silakan dibuka pada halaman 50 sampai 51. Nah, ayo kita baca sama-sama teksnya. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, anak-anak silakan lihat pada gambar tersebut ya. Boneka Siti terkena tumpahan air sirup. Jadi bonekanya juga ada warna merah-merahnya dari sirup. Jadi menurut kalian bagaimana sikap Dayu? Apakah bagus? Tidak bagus karena tidak sopannya karena tidak meminta maaf. Iya, tidak meminta maaf dan tidak menawarkan kepada Siti untuk membersihkan tumpahan air, serta kalau mau juga bisa menawarkan bantuan berupa mencucikan bonekanya Siti. Bagus ya, anak-anak sudah mengerti. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 tadi sudah terjawab ya. Jadi kita harus meminta maaf. Jadi ya, Dayu harus minta maaf kepada Siti dan juga menawarkan bantuan baik berupa membersihkan tumpahan air atau mencucikan boneka Siti yang kena tumpahan air sirup. Nah, pertanyaan ketiga, jika hal yang menimpa Siti atau yang terjadi pada Siti terjadi pada kalian, apa yang kalian rasakan? Iya, sedih kan, karena rumah kita basah karena tumpahan air, terus juga boneka kita jadi kotor karena terkena sirup. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika si peristiwa yang menimpa Siti itu terjadi kepada kalian? Marah, ya menangis. Marah dan sedih itu wajar ya terjadi jika kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Tapi ibu harap jika kalian sedih ataupun marah, jangan berlarut-larut atau menimbulkan kerugian baik untuk kalian sendiri ataupun orang-orang yang berada di sekitar kalian. Jadi alangkah lebih baiknya juga kita yang mendapatkan perlakuan buruk juga memaafkan mereka. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pesan ibu kepada kalian, misal kalian menghadapi peristiwa yang dirasakan oleh Siti, kalian bisa mengajak Dayu untuk berbicara. Terus supaya kalian jangan berkelahi gara-gara berbicara berdua tadi, kalian bisa berbicara baik-baik dengan sosok Dayu. Bisa kalian mengucap kayak gini, Dayu, aku tidak suka loh kamu berperilaku seperti itu di rumah aku. Kamu langsung pulang begitu aja, aku tidak suka. Lain kali misalnya kamu melakukan perbuatan yang kayak kemarin, jangan langsung pulang ya.
Nah, jadi kalian bisa berkata kepada Dayu, lain kali misalnya kamu tidak sengaja menumpahkan minuman lagi di rumah aku dan menumpahkan sirup ke bonekaku, kamu jangan langsung pulang begitu ya. Kita bisa membersihkannya sama-sama. Lain kali jangan diulangi ya. Nah, begitu jika anak-anak merasakan hal yang seperti Siti alami. Nah, pesan ibu seperti itu. Ibu harap anak-anak dapat menerapkannya. Nah, selanjutnya silakan dibuka pada ayo mengamati pada halaman 52. Nah, kita baca sama-sama ya teksnya. Nah, di situ ada aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut sebagai aturan. Nah, hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Tetapi, merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain yang harus ditaati, menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, apa judul teks yang kita baca tadi? Apakah anak-anak tahu? Iya, judulnya aturan bermain bersama teman. Apa itu aturan? Nah, iya, aturan adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, jadi aturan bermain bersama teman berarti ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain bersama teman. Nah, coba perhatikan gambar pada halaman 53. Sudah ketemu anak-anak? Sudah. Di situ ada berapa gambar? Iya, ada 5 gambar. Nah, di sini kalian diminta untuk memberi centang pada gambar yang menunjukkan aturan bermain bersama teman. Apakah semuanya sudah mengerti? Iya, sudah. Alhamdulillah. Jadi ibu berikan waktu 5 menit ya buat menandai yang mana gambar yang di dalamnya ada aturan bermain bersama teman. Nah, kita bahas sama-sama ya. Nah, di situ gambar pertama ada yang mengerjakan PR sendirian. Apakah hal tersebut termasuk aturan bermain bersama teman? Bukan. Kenapa? Karena dia mengerjakan PR dengan sendirian. Nah, baik, anak-anak sudah ngerti. Gambar yang kedua, bertamu ke rumah teman. Apakah itu merupakan aturan bermain bersama teman? Iya. Gambar yang ketiga, membuatkan ayah minuman. Apakah tersebut merupakan aturan bermain bersama teman? Bukan, karena itu adalah bentuk seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Gambar yang keempat, meminjamkan buku teman. Apakah itu termasuk aturan bermain bersama teman? Iya. Jadi, misalnya kalian pinjam buku teman, jangan dicoret-coret. Dijaga buku temannya, jangan meletakkan minuman dekat buku teman kalian. Itu supaya mencegah tumpahnya air ke buku kalian. Nanti peristiwa Siti dan Dayu tadi terulang lagi. Jadi ibu harap kalian misalnya pinjam buku temannya, jaga dengan baik ya. Nah, yang terakhir, bermain bersama di rumah teman. Apakah itu aturan bermain bersama teman? Iya. Nah, alhamdulillah kalian sudah mengerti ya. Nah, jadi kegiatan menentukan gambar mana yang merupakan aturan bermain bersama teman tadi merupakan kegiatan pembelajaran penutup kita hari ini. Jadi apakah anak-anak senang mengikuti pembelajaran kita hari ini?
senang. Apakah ada pembelajaran yang masih belum kalian mengerti? Boleh silakan ditanyakan. Ya, silakan kepada Devi. Kenapa? Misal kalian minta maaf tapi teman kalian tidak memaafkan. Nah, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah mempunyai niat baik. Urusan teman kalian memaafkan atau tidak, itu urusan dia bersama Allah. Tapi juga tidak salah kita mendoakan dia, semoga Allah lembutkan hatinya untuk memaafkan kita. Apakah ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Jadi mari kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Jadi kita hari ini belajar apa aja? Ya, tentang ucapan maaf. Dan yang terakhir tadi tentang aturan bermain bersama teman. Nah, berarti kalian hari ini sudah menyimak pembelajaran kita dengan sangat baik ya. Terima kasih. Untuk kedepannya Ibu harap kalian tetap mempertahankan semangat kalian seperti kegiatan kita hari ini. Nah, di buku kalian kan ada Ayo Menulis. Ayo Menulis pada halaman 49. Nah, itu Ibu jadikan PR ya, dan dikumpul besok. Silakan kepada anak-anak untuk membereskan peralatan tulisnya serta bukunya, karena kita sebentar lagi akan pulang. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Ada yang mau mimpin doa pulang? Baik, silakan kepada Andi. Baik, terima kasih ya kepada Andi sudah mengajak teman-temannya untuk berdoa. Nah, Ibu harap pembelajaran kita hari ini bermanfaat, baik untuk kalian sendiri ataupun orang-orang yang berada di sekitar kalian. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah sangat bersemangat mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk anak-anak Ibu yang dijemput, tunggu dulu ya ayah Ibu atau penjemputnya. Nah, untuk anak-anak Ibu lainnya yang pulangannya sendiri, hati-hati, jangan berjalan terlalu mepet dengan pengendara motor atau pengendara mobil. Tapi semoga Allah melindungi kalian semua. Ibu akhiri kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.